Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita masih dapat melanjutkan perkuliahan hingga ke pertemuan 14 ini. Kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kalau kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Khalid Mawardi M.Hum yang telah membimbing kami hingga kami dapat melaksanakan tugas dengan selesai pada hari ini. Kemudian perkenankan saya sebagai moderator dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Rozalina Nurul Aisyah, kemudian ada Riza Afifah, kemudian Safa Tasya Arina Salsabila, dan juga Hernes Septi Andini. Kami akan memaparkan materi mengenai sejarah pendidikan Islam Wahabi. Untuk itu langsung saja kita ke pemateri yang pertama. Kepada Mbak Riza Afifah dipersilahkan. Terima kasih saya sampaikan kepada saudari moderator. Baik, sebelum kita mengulik lebih dalam tentang pendidikan Islam Wahabi, kita ke pendahuluan terlebih dahulu. Jadi, problematika yang muncul di tengah-tengah umat muslim kerap terjadi perbedaan pendapat, sehingga memunculkan persoalan dan kurangnya toleransi satu sama lain. Sebagian golongan umat Islam yang mengklaim kelompoknya itu tidak menjalankan atau mereka itu menjalankan syariat Islam yang mereka pikir paling benar, paling murni, yang merupakan pengikut para salaf. Mereka itu menuduh serta berani melontarkan kritik tajam sebagai perbuatan syirik, bahkan berani mengkafirkan sesama muslim hanya karena perbedaan pendapat. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa kebenaran itu mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan pendapat soal penafsiran antara sesama muslim itu merupakan hal biasa saja. Tetapi dengan adanya perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan, melainkan dimusyawarahkan. Boleh saja mengkritik atau menyalahkan satu golongan muslim, asalkan sudah jelas keluar dari lingkaran syariat Islam. Semisal, mereka menghalalkan alkohol, menghalalkan babi, menghalalkan mencuri, dan bahkan meniadakan sholat 5 waktu dalam sehari. Ya karena hal itu pula, sekarang ini marak diperbincangkan mengenai salah seorang tokoh Wahabi yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, siapa sih beliau? Muhammad bin Abdul Wahab ini merupakan perintis gerakan Wahabi yang lahir pada tahun 1703 Masehi yang bertepatan pada tahun 1915 Hijriah di Uyainah, ibu kota Keamiran Najd, pada zaman pemerintahan Amir Abdullah bin Muhammad. Ia itu merupakan keturunan kabilah Tamim dari Jazirah Arab. Ya, seperti itu. Adapun rumusan masalah dalam makalah ini itu ada 2 poin, yaitu bagaimana corak dan praktik pendidikan Islam Wahabi, dan yang kedua, bagaimana relevansi dan kontribusi pendidikan Islam Wahabi bagi lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Adapun tujuan pembahasannya itu ada 2 poin. Yang pertama, mengetahui corak dan praktik pendidikan Islam Wahabi, dan yang kedua, mengetahui relevansi dan kontribusi pendidikan Islam Wahabi bagi lembaga pendidikan di Indonesia. Sekian. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Riza Afifah yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya kita ke pemateri yang kedua yang akan membahas mengenai corak dan praktik pendidikan Islam Wahabi yang akan disampaikan oleh Mbak Safa Tasya. Kepadanya dipersilahkan.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan corak dan praktik pendidikan Islam Wahabi. Yang pertama, ada pendidikan ketauhidan. Tauhid adalah awal dan akhir dari seruan Islam. Ia adalah suatu kepercayaan yang menegaskan bahwa hanya Tuhanlah yang menciptakan, memberikan hukum-hukum, mengatur dan mendidik dalam semesta ini atau kita sebut tauhid rububiyah. Sebagai konsekuensinya, maka hanya Tuhan yang satu-satunya wajib disembah, dimohon petunjuk dan pertolongan, serta yang harus ditakuti atau kita sebut tauhid uluhiyah. Bahwa Tuhan itu zat yang luhur dari segala-galanya, Hakim yang maha tinggi yang tiada kesamaan sedikit pun di alam ini, serta sumber segala kebaikan dan kebenaran yang maha adil dan suci. Mengingat begitu pentingnya ajaran tauhid bagi umat Islam, maka Muhammad bin Abdul Wahhab memulai gerakan pembaharuannya dengan bertitik tolak pada pendidikan tauhid ilahiyah yang menjelaskan tentang eksistensi keesaan Allah sebagai zat yang patut disembah dan dihadapkan segala permohonan dan pertolongan. Tauhid inilah awal agama dan akhirnya, batin agama dan lahirnya, dan juga merupakan awal dakwah Rasulullah SAW dan akhir ajakannya. Berkenaan dengan hal itu, Muhammad bin Abdul Wahhab yang ingin mengembalikan umat Islam kepada ajaran yang asli dengan mengajarkan syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang betul-betul murni ajaran Rasulullah SAW tanpa bercampur baur dengan ajaran yang dapat membawa umat. Lalu yang kedua ada pendidikan Al-Quran dan hadis. Pengajaran Al-Quran, kaum muslim akan menambah keyakinannya dalam mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran berisi materi-materi yang menyangkut seluruh aktivitas kehidupan manusia, baik berhubungan dengan dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, Muhammad bin Abdul Wahhab selain menyeru dan menanamkan nilai-nilai tauhid, juga ingin mengembalikan Islam pada ajaran Al-Quran dan hadis. Muhammad bin Abdul Wahhab mengadakan reformasi total dan koreksi untuk bangkit mengadakan pemurnian akidah umat Islam. Dari sinilah beliau mengemukakan pokok-pokok pemikirannya sebagai respon terhadap kenyataan yang ada. Dengan prinsip taklid tidak dibenarkan, pintu ijtihad tidak tertutup. Taklid merupakan sumber kebukuan umat Islam itu sendiri. Hal ini disaksikan langsung oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dan mendorong beliau untuk mengubahnya guna memahami ajaran agama yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis. Orang harus melakukan ijtihad, karena itu menurut beliau pintu ijtihad tidak pernah tertutup dan tidak perlu ditutup. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa konsep dasar pendidikan Islam yang dilontarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab atau pendiri Wahabi ini terdiri dari dua komponen, terutama adalah pendidikan tauhid yang terdiri dari dua unsur pokok, yaitu tauhid ilahiyah dan tauhid rububiyah, yang intinya adalah pengesaan Allah, tiada sekutu baginya. Yang kedua adalah pendidikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam yang pertama dan utama yang menjadi pedoman umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Ya, itu dia corak pendidikan Islam Wahabi yang telah disampaikan oleh Mbak Tasya. Terima kasih atas pemaparan materinya. Kemudian kita akan beralih ke materi selanjutnya mengenai pendidikan Islam Wahabi di Indonesia yang akan disampaikan oleh Mbak Harnes Septi Andini. Kepadanya dipersilahkan. Pendidikan Islam Wahabi di Indonesia. Pada madrasah, semenjak dikeluarkannya SKB, komposisi muatan kurikulumnya itu berkurang menjadi 30% agama dan 70% pelajaran umum. Nah, komposisi ini perlu diterjemahkan kembali karena madrasah dan sekolah Islam dalam faktanya saat ini itu selain menjalankan kurikulum nasional secara penuh, juga menjalankan kurikulum Kemenang 100,40 dan sebagian memasukkan kurikulum muatan ideologis dari organisasi penyelenggara. Demikian juga dimaknai sebagai penanda dimulai
mana nantinya madrasah akan disejajarkan dengan sekolah umum, walaupun dalam kelembagaan dikontrol oleh kementerian yang berbeda. Tapi hal ini itu menurut Porter juga sebagai satu jenis strategi negara untuk mengelola dan mengarahkan orientasi umat Islam untuk menerima ideologi Pancasila serta mengembangkannya melalui pendidikan. Maka dari itu, menjadi bagian dari pendidikan nasional, pendidikan Islam, menurut Jackson dan Parker, memiliki tanggung jawab yang tidak hanya membentuk muslim yang baik dan menjadi warga negara yang baik juga, tetapi juga harus bisa merespon tantangan pembangunan dan modernisasi. Doktrin-doktrin aliran pendidikan Wahabi secara umum itu memiliki tujuan bahwa mengikis habis segala bentuk tahayul, bid'ah, dan bentuk-bentuk penyimpangan tentang pemikiran dan praktik keagamaan umat Islam yang dinilai telah keluar dari jalan Islam. Nah, ada beberapa yang didoktrin atau diajarkan dalam praktik gerakan ini. Menurut penuturan Imakfurullah Kiai Haji Sirajuddin Abbas, praktik ajaran Wahabi di Makkah dan Madinah itu beberapa diantaranya adalah: yang pertama, semua objek peribadatan selain Allah adalah palsu dan siapa saja yang melakukan harus menerima hukuman mati dan dibunuh. Yang kedua, orang yang berusaha memperoleh kasih Tuhan dengan cara menjunjung kuburan orang-orang suci bukanlah orang-orang yang bertauhid dengan tetapi termasuk orang musyrik. Yang ketiga, tidak boleh membunyikan radio. Yang keempat, tidak boleh membaca kitab-kitab sholawat seperti Dailul Khorot, Burdah, Ibai, karena mereka menganggap bahwa di dalamnya banyak memuji Nabi Muhammad SAW. Lalu tidak boleh melakukan qasidah dan melakukan bacaan Al-Quran. Tidak boleh merayakan Isra Mi'raj. Tidak boleh merayakan Maulid Nabi di bulan Rabiul Awal karena mereka menganggapnya ini itu bid'ah. Lalu larangan juga untuk pergi ziarah ke makam Nabi. Yang diperbolehkan hanya melakukan sholat di Masjid Nabawi di Madinah. Berdoa menghadap makam Nabi pun dilarang. Selanjutnya ada kubah besar di atas tanah di mana Nabi Muhammad diruntuhkan, bahkan dijadikan tempat unta. Namun karena desakan umat seluruh dunia, akhirnya tempat itu dijadikan perpustakaan. Terima kasih kepada Mbah Harnes atas pemaparan materinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep dasar pendidikan Islam yang digagas oleh Muhammad bin Abdul Wahhab memiliki dua komponen. Yang pertama, pendidikan ketauhidan yang terdiri dari dua unsur pokok, yaitu tauhid ilahiyah dan juga tauhid rububiyah. Dan dalam tauhid tersebut berisi mengenai pengesaan Allah dan tiada sekutu bagi Allah. Selanjutnya, pendidikan Al-Quran dan Hadis dijadikan sebagai sumber ajaran Islam yang pertama dan utama dan menjadi pedoman umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Demikian presentasi dari kelompok 11. Kami mohon maaf apabila terdapat kekeliruan maupun kesalahpahaman. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.